Selamat pagi, Kak Edi. Shalom, Kak. Pagi. Apa suara saya jelas? Ya, jelas, Kak Edi. Oke. Ya, saudara, pagi ini kita mau melanjutkan membahas tentang pemuritan. Nah, salah satu yang kita sudah pelajari, seorang murid harus belajar mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, khususnya disiplin doa. Nah, kita sudah belajar sepanjang bulan lalu doa Bapa kami, saudara. Bagaimana mempraktekkannya? Nah, hari ini kita masih akan mempraktekkan doa Bapa kami di dalam komunitas. Doa Bapa kami, saudara, bisa dipraktekkan bahkan di dalam komsel. Ya, komsel kami mempraktekkan doa Bapa kami dan itu persis 1 Korintus 14 ayat 26. Nah, hari ini, saudara, kita mau sama-sama mengalir sebagai tubuh Kristus, ya. Kita mau praktek doa Bapa kami secara korporat. Nah, setelah itu nanti kita lanjut membahas tentang pemuritan, ya, equipping kita. Karena itu mari kita siap ikuti ya pola doa Bapa kami secara korporat, ya. Kita akan mengalir bersama-sama, nanti jedahnya walaupun sedikit hari ini, jedanya, tapi kita ikuti, saudara. Kita doa secara pribadi waktu jeda waktu itu. Dan dengarkan juga sharing firman Tuhan yang kita nanti tunjukkan dalam video ini. Mari saudara, udah siap? Kita ikutin, sama-sama mengalir bersama mempraktekkan doa Bapa kami secara korporat. Silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, tetap semangat. Kita mau membangun manusia roh lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Masih ingat saudara, selama sebulan yang lalu kita mempraktekkan doa Bapa kami, yaitu doa kerajaan. Nah, doa Bapa kami dipraktekkan secara pribadi, tapi juga secara komunitas. Hari ini kami mau bersama-sama dengan saudara, kita mau mempraktekkan doa Bapa kami secara korporat. Apakah saudara sudah siap? Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, kita mau memfokuskan pikiran kita Bapak Ibu, hati kita, seluruh keberadaan kita, kita mau pejamkan mata kita. Kita mau berjumpa dengan Bapa kita. Bapa yang begitu mengasihi kita, Bapa yang begitu mencintai kita. Ya Bapa, kami datang kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau terus memandang Engkau Bapa kami. Memandang
pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal di dalam-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur, Bapa. Kau Bapa yang mengasihi kami, mencintai kami. Kami bersyukur Bapa, buat kasih-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa, kami yang baik, Bapa yang mencintai kami. Kami boleh datang Bapa sebagai anak-Mu. Kami boleh memanggil Engkau Abba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami bukan hanya datang kepada Engkau, kami bukan hanya sekedar datang sebagai anak-Mu yang boleh membangun hubungan intim Bapa, tapi kami mau takut akan Engkau. Sebab nama-Mu, nama yang kudus, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Ditinggikan nama-Mu, biar kami takut akan Engkau Bapa. Kami mau datang hari ini, kami mau datang meninggikan nama-Mu Bapa. Mari saudara, kita ambil waktu ini, waktu jedah ini. Mari saudara tinggikan namanya, muliakan dia secara pribadi. Kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami. Kau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Dan biar jadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau Bapa Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku
sayangku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kami nyatakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Datanglah Kau Raja kami, kerajaan-Mu Tuhan Tuhan, di tempat ini. jadilah Tuhan kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Nyatakan kehendak-Mu, Amin Tuhan. atas hidup kami Tuhan. Jadilah tempat ini jadi kerajaan-Mu seperti di surga. Kami percaya. Bapa, datang kerajaan-Mu mulai dari hidup saya, di dalam roh, jiwa, dan tubuhku Tuhan. Datang kerajaan-Mu Tuhan, dalam pernikahanku, dalam keluargaku. Datang kerajaan-Mu di dalam komunitas ini. Datang kerajaan-Mu, pemerintahan-Mu di kota dan bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, di bumi ini seperti di surga. Mari saudara, ambil waktu jeda ini saudara bergabung, berdoa, mendatangkan kerajaan dalam hidup saudara, dalam komunitas saudara seperti di surga. Ya Tuhan, yes Lord, kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami rindu Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bapa yang mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita saudaraku sudah praktekkan P yang pertama, P yang kedua. Di akhir P yang kedua, kita mau saudaraku sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini kami akan sharing firman Tuhan di dalam komunitas ini. Nah, hari ini ya kita mau sama-sama lihat saudara-saudara tentang ya beberapa ayat yang kita akan renungkan. Nah, saya akan sama-sama ya mengajak kita merenungkannya. Ya, nah mungkin Ibu Ros bisa bacakan ya. Pertama Matius pasal 5 ayat yang ke-20 dulu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita perhatikan kata hidup keagamaan di sini adalah dikaiosune. Itu artinya manusia roh yang benar, baik menurut standar Allah. Nah, Tuhan bilang manusia roh kita, kebenarannya harus melebihi kebenaran dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, mereka lebih berfokus kepada kebenaran, kebaikan yang di luar. Jadi asal kelihatan suci di luar, benar di luar, mereka sudah menganggap itu sudah benar dan baik ya di hadapan Allah. Tapi standar Allah beda. Ya, Tuhan mau kita lihat yang di dalam manusia roh kita benar, baik enggak? Nah, kita lihat lagi. Jadi kalau begitu, ya bagaimana kita mencapai kebenaran seperti itu? Nah, kita baca, ya mungkin Ibu Ros bisa bacakan lagi Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, ternyata ya cara kita mencapai manusia roh yang benar dan baik menurut standar Allah adalah dengan mempraktekkan
kewajiban agama kita, ya, dengan motif bukan supaya dilihat orang, dengan motif bukan supaya untuk dipuji orang, tapi untuk Tuhan dengan segenap hati. Nah, di dalam kata bahasa aslinya dikaiosune juga. Jadi ini bisa diterjemahkan kewajiban agama atau disiplin-disiplin rohani, tapi juga sekaligus artinya dikaiosune tadi. Jadi artinya kita hanya bisa mencapai manusia roh yang benar dan baik menurut standar Allah kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani. Seperti apa? Di sini dijelaskan doa, puasa, memberi. Nah, bulan lalu kita sudah fokus kepada doa. Bulan ini Tuhan mau kita fokus kepada puasa. Nah, kita lihat apa manfaat puasa, saudara. Ya, kita baca lagi satu ayat di dalam Matius 4 ayat 4. Bisa dibacakan lagi, Bu Ros? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini terjadinya waktu Tuhan Yesus puasa. Ya, jadi dia bilang gini, manusia hidup. Nah, kata hidup di sini zau, kata kerjanya, kata bendanya zoe. Zoe itu hidup seperti Yesus yang sangat berkelimpahan. Ya, artinya ini hidup bukan yang biasa-biasa. Kalau hidup yang biasa-biasa ya itu katanya bios. Hidup biasa aja kayak binatang, manusia yang belum lahir baru. Mereka hidupnya biasa-biasa. Tapi kalau kita mau ngalamin zoe, kita nggak boleh hanya makan roti aja. Kita harus terima makanan rohani. Ya, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berarti ini ya adalah disiplin merenungkan firman, ya kan? Kalau kita merenungkan firman kita makan. Tapi bukan hanya itu, Yesus ngomong ini lagi puasa. Ya, jadi dia sementara tidak memberi makan kepada tubuhnya supaya dia dapat makanan rohani yang lebih lagi. Itulah puasa. Makanya waktu kita puasa, ya, kita bisa mengalami ya hidup zoe ini. Hidup yang berkelimpahan, ya, hidup seperti Yesus. Nah, sekarang ya setelah kita merenungkan ayat-ayat ini, nah mungkin kalian ada yang mau sharing kebenaran apa yang kalian dapat dari renungan ini. Saya dapat kebenaran ini bahwa Tuhan lebih senang melihat yang di dalam kita daripada performance dalam kita melakukan mengikut Tuhan, melakukan keagamaan kita gitu ya. Biasanya kan kita terpaku kepada liturgis, kepada hal-hal yang sudah kebiasaan luar, gitu ya. Padahal hatinya bisa jauh dari Tuhan. Sekalipun kita rajin datang ke tempat ibadah gitu. Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa Dia lebih senang melihat hati yang benar. Hati yang gak dilabur kapur ya, apa adanya. Kayak orang Parisi Tuhan. ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin saya ya. Saya dapat dari kata dikaiosune tadi yang kayak disebut. Berarti hidup keagamaan kita itu sama, disiplin rohani itu sebenarnya sama. Gitu, kita nggak bisa pisah-pisah. Jadi kalau kita mau menghidupi kehidupan agama kita, sudah seharusnya kita disiplin rohani. Gitu, dan ya disiplin itu bagus juga untuk kita bisa dapat zoe tadi ya Kak ya berarti ya. Iya. Supaya kita hidup, makanya mungkin banyak orang Kristen hidupnya biasa-biasa aja, mungkin kita perlu melakukan juga nih hari ini. Itu sih yang saya dapetin bahwa wah saya tidak harus nih untuk melakukan disiplin rohani juga. Jadi bisa dibilang Tuhan udah kasih sarana sebenarnya Kak buat kita melalui disiplin-disiplin rohani ini supaya kita bisa mencapai manusia roh semakin hari kesempurnaan semakin seperti Kristus tentunya gitu ya. Betul. Jadi disiplin rohani itu seperti apa ya, kabel. Nah, dia itu sarana kasih karunia. Nah, ada orang menganggap disiplin rohani itu kayak ritual ya, kegiatan agamawi, legalistik. Enggak. Ya, disiplin rohani itu bagian dari kasih karunia.
Justru itu sarananya kasih karunia. Kayak ini nih, HP saya ya. Coba kalau HP saya ini ya, ini mau sebagus apa mereknya, Samsung, Samsung atau apapun ya. Tapi kalau nggak ada sarana listrik, dia nggak hidup. Nah supaya Zoe tadi, dia mesti apa? Dicolok, ya diplug. Nah ini dia. Nah kabel inilah sarana listrik masuk ke sini, salurannya. Nah sama hidup kita ya, kalau mau mengalami perubahan ya, apa itu hidup yang berkelimpahan ya, Zoe tadi, manusia rohnya dibangun menjadi serupa Kristus, kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani ya. Oke, nah saudara, hari ini saya percaya saudara banyak dapat kebenaran. Nah, banyak dapat juga teguran-teguran dan juga perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Nah, coba Bapak Ibu ambil waktu catat ya kebenaran-kebenaran apa yang saudara dapat lewat renungan firman hari ini. Kemudian juga catat teguran-teguran Tuhan dan perbaikan-perbaikan apa yang saudara perlu lakukan. Mari kita ambil waktu jeda ini mencatat berkat-berkat yang kita terima. Tuhan, kami mau hari ini berdoa untuk keperluan-keperluan yang Kau sediakan dalam kerajaan-Mu. Kami boleh memperoleh persediaan. Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan mendapatkan semua persediaan, baik persediaan rohani, persediaan mental dan jasmani. Kami mau terima hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buat kami semakin mencintai firman-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu kami tidak bisa menjalani hidup ini. Ya, Biar kami semakin kuat di dalam firman-Mu. Berakar sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah. Melalui firman yang kami makan setiap hari. Apa? Biarlah kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami tidak mau menyimpan kepahitan, kebencian, kegeraman, kemarahan di hati kami. Kami mau lepaskan pengampunan pada orang-orang yang menyakiti kami, Tuhan. Kami lepaskan pengampunan itu, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Kau Bapa yang menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku.
mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita pakai waktu ini, saudara. Kita mau meminta persediaan-persediaan yang diberikan oleh Allah dalam kerajaannya. Kita mau minta makanan yang secukupnya buat kita, supaya ada pengampunan dalam hidup kita. Dan kita berdoa supaya kita jangan dibiarkan jatuh dalam pencobaan, tapi lepas dari segala kejahatan. Mari kita semua bergabung dalam doa ini. Bapa, beri kami secukupnya. Biarkan aku lapar rohani, tapi aku boleh makan seperti orang yang hanya hidup Bapa, kami percaya semua doa kami dijawab oleh Engkau. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita, saudaraku, nyatakan kerajaan Allah datang kepada kita. Di sini, di tempat ini, kerajaan Allah telah hadir. Kuasanya nyata bekerja di tengah kami. Di seluruh penjuru bumi, kerajaan Allah berdiri. Yang tertawan dibebaskan, yang sakit disembuhkan, kuasa iblis dihancurkan. Kerajaan Allah hadir di sini. Kerajaan Allah hadir di sini. Kerajaan Allah hadir di sini. Hadirlah kerajaan-Mu, Tuhan. Oh, dengan Roh Kudus-Mu penuhi kami, Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu memerintah selamanya. Oh, ralabaka syandara baba ya kantiara baba. Oh, rabaka shikara baba. Irala baba sekara baba. Rabaka syandara. Oh, ya baba shekara. Oh, rabaka syandara baka takia rabako. Irala maya syandara baba seke. Haleluya.
Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah berdoa Bapak kami secara korporat. Mari saudara, ya, tetap praktekkan doa Bapak kami, doa kerajaan di dalam hidup saudara. Dengan keluarga saudara, kompak saudara, dengan komsel saudara. Kalau saudara ada kesaksian-kesaksian, mari saudaraku, ya, bagikan kesaksian itu di dalam saudaraku, ya, alamat yang kami sampaikan di layar kaca ini. Nah, saudara-saudara, mari kita tetap praktek doa dan puasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, Ya, silakan Kak Edi. baik, saudara. Tadi kita sudah dapat contoh, ya, doa Bapak kami bahkan bisa dipraktekkan di komsel. Ya, kami praktekkan ini dan komsel kami dilawat Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, nah, mari kita terus semangat mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, apa kaitannya disiplin rohani dengan pemuritan? Nah, kita mau ulang sedikit, saudara, prinsip pemuritan yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu, ya, karena saudara kita mau fokus kepada pemuritan. Nah, di dalam Kolose pasal yang pertama 28 sampai 29, next kita lihat, ya, di sini ada 5 prinsip pemuritan menurut ayat-ayat ini. Pertama, hati pemuritan adalah memberitakan Kristus. Kita harus bawa orang ketemu Kristus. Tidak boleh bawa orang ketemu kita. Kita nggak boleh jadi fokusnya. Kristus. Nah, ada pemuritan yang nggak benar, saudara. Kita bawa orang ketemu kita. Artinya kita jadi fokusnya. Ya, kita kontrol orang. Tidak boleh, saudara. Pemuritan kita bawa orang, ya, berpusatkan Kristus. Nah, cara pemuritan ada 2 kata kerja. Menasehati dan mengajar dengan segala hikmat. Ya, menasehati ini tepat kata konseling. Jadi kita konseling orang, saudara, supaya dia mencapai goalnya pemuritan. Kemudian kita mengajar. Nah, kata mengajar di sini persis kata mengajar yang ada di Matius 28, Amanat Agung. Jadi mengajar di sini bukan sekedar mengajar teoritis, tapi mengajar sampai dia melakukan. Sebab dibilang ajarlah mereka untuk melakukan, untuk taat semua perintah Tuhan. Nah, mengajar mereka dengan segala hikmat. Ya, hikmat. Hikmat apa ini, saudara? Ya, hikmat orang berohani dan hikmat Allah. Ya, jadi dengan kita memberi hikmat, mengajarkan dengan hikmat, maka orang itu tahu bagaimana mempraktekkannya, saudara. Karena ya, kita nggak cuma perlu kebenaran, kita perlu mengerti kebenaran. Nah, mengerti kebenaran tidak cukup, kita perlu tahu bagaimana mempraktekkannya. Itulah hikmat. Ya, pengertian adalah kemampuan untuk menafsirkan kebenaran, tapi hikmat adalah kemampuan untuk mengaplikasikan kebenaran. Jadi itu cara pemuritan yang mesti kita praktekkan. Nah, goalnya pemuritan memimpin setiap orang dewasa dalam Kristus. Kalau dia masih Kristen anak-anak, ya, dia bertumbuh ke arah Kristen orang muda. Kalau dia Kristen orang muda, pimpin dia bertumbuh menjadi Kristen Bapak. Ya, jadi itu goalnya, saudara. Memimpin setiap orang dewasa dalam Kristus. Nah, ada harganya pemuritan. Usaha dan pergumulan yang keras. Itu yang Paulus bilang, saudara. Dia berusaha dan bergumul dengan keras. Itu yang jadi, saudaraku, ya, fokus utama pelayanannya Paulus, yaitu memuridkan orang. Bukan sekedar khotbah-khotbah, bukan sekedar ngajar-ngajar, bukan sekedar, saudaraku, yang melakukan pelayanan publik, tapi saudara
usaha dan pergumulan yang keras untuk memuridkan orang. Ya. Nah, bagaimana saudara kita bisa ya tidak stres, tidak tidak burn out. Ya, seperti Paulus berusaha keras, bergumul dengan keras, tapi nggak burn out. Nah, yang kelima, karena ada kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam dia. Ya, kalau kita melakukan pemuritan, Tuhan berjanji, saudara, ya, Dia akan beri kita kuasa, ya, yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Ya, itu sebabnya sebelum Dia, saudara, mengutus murid-muridnya, Dia berkata, segala kuasa di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Karena itu, sekali lagi, karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Nah, jadi saudara, ingat, saudara pasti berhasil kalau saudara bergantung kepada kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam saudara. Ya, itulah 5 prinsip pemuritan. Nah, sekarang kita lihat next ya, saudara, gambarnya. Ya. Jadi pemuritan itu apa? Membimbing orang dari kondisi dia yang sekarang mencapai goalnya adalah serupa Kristus, ya, dewasa dalam Kristus. Nah, melalui apa, saudara? Ya, melalui Kolose tadi itu, kita memberitakan Kristus, menasehati, mengajar, mengarahkan dia, saudara. Nah, siapa yang harus melakukan ini? Nah, pemuridnya disebut kami. Kami, Paulus bilang kami. Ya, nah, kami di sini berarti nggak satu orang. Ya, jadi pola pemuritan yang alkitabiah adalah 2-3 orang memuridkan 2-3 orang, saudara. Bukan satu memuridkan 3. 2-3 orang memuridkan 2-3 orang. Nah, ini kita gereja sekarang nggak praktekkan, makanya stres pemuritan itu. 1 muridin 3, 1 muridin 12, capek. Ya, ini bukan pelayanan tubuh, tapi kalau Paulus menggunakan pelayanan tubuh, kami. Nah, ini penting, saudara. Pemuritan itu kami. Ya, oke. Nah, kita harus bawa orang yang kita muridkan mencapai goalnya. Sekali lagi, goalnya serupa Kristus. Nah, yang disebut serupa Kristus apanya? Ya, apakah gaya rambutnya, cara ngomongnya, cara jalannya, gaya bajunya? Bukan itu yang disebut serupa Kristus. Next, kita lihat ya, serupa Kristus itu adalah, saudara, ya, Galatia 4, katakan saudara ayat yang ke-19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi yang dimaksud serupa Kristus apa, saudara? Bukan luarnya serupa Kristus, tampangnya, gaya bajunya, gaya rambutnya, gaya khotbahnya, bukan. Yang jadi serupa Kristus apa, saudara? Dalamnya. Karena dibilang di dalam kamu. Jadi apa? Di dalam manusia rohnya. Inner man-nya yang mesti jadi serupa Kristus. Kalau inner man-nya serupa Kristus, luarnya pasti serupa Kristus. Ya, dalam arti kata buah-buahnya pasti berbuah serupa Kristus, ya kan? Nah, gimana caranya, saudara? Kita lihat next. Caranya adalah ya, kita mesti hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, ia wajib apa? Wajib, ya, wajib, sekali lagi, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saudara mau serupa Kristus, manusia rohnya yang di dalamnya, saudara mesti bergaya hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, bagaimana Kristus telah hidup, saudara?
dia praktek disiplin-disiplin rohani. Kalau saudara nggak praktek disiplin-disiplin rohani, jangan mimpi bisa seperti Kristus. Nah, banyak orang, saudara, ingin hidup kudus seperti Kristus, ingin penuh kasih seperti Kristus, ingin benar seperti Kristus, ingin hidup penuh kuasa kerajaan seperti Kristus, tapi tidak mau mencontoh gaya hidupnya dia. Tidak mau mempraktekkan gaya hidupnya Kristus, yaitu mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, next. Makanya inilah gambar besar pemuritan, saudara. Nah, kita udah sampai mana, kita sekarang mau cek, ya. Oke. Kalau saudara mau tahu gambar besarnya pemuritan, itu Matius 5, 6, dan 7. Ya, nah, jadi taati khotbah di bukit. Ketika saudara taat khotbah di bukit, nah maka saudara akan ya dibawa oleh prinsip Matius 5, 6, 7 itu mencapai goalnya. Ya ingat, goalnya adalah saudaraku mencapai manusia roh serupa Kristus. Itu goalnya. Ya, nah makanya Yesus bilang begini, saudara. Jikalau kebenaranmu, ya, jikalau kebenaranmu, ya, atau saudara standar kebenaranmu, ya, tidak melebihi, ya, hidup keagamaannya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, jadi Yesus bilang hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaannya orang Farisi dan orang ahli Taurat. Ya. Nah, apa itu hidup keagamaan? Dalam bahasa Yunaninya adalah dikaiosune. Nah, dikaiosune itu apa, saudara? Ya, dikaiosune adalah ya manusia roh yang benar dan baik menurut standar Allah. Sekali lagi, manusia roh yang baik dan benar menurut standar Allah. Nah, jadi standar kebaikan, kebenaran manusia roh kita harus lebih daripada ya hidup keagamaannya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, perhatikan saudara, orang Farisi ahli Taurat, mereka lebih berfokus yang di luarnya. Yang penting di luarnya kelihatan benar dan baik, mereka sudah oke. Dalamnya, ya, dalamnya nggak peduli, mau hancur, mau rusak, nggak peduli. Yang penting luarnya. Makanya Tuhan tegur orang Farisi, saudara, dan ahli-ahli Taurat. Dia bilang begini, kamu seperti kuburan, luarnya dikapur putih, dicat putih, dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Ya, kamu seperti pinggan yang luarnya kamu bersihkan, dalamnya kotor. Yesus bilang bersihkanlah dulu yang di dalam. Nah, maka yang di luar ikut bersih. Nah, inilah saudara dikaiosune-nya, hidup keagamaannya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka manusia rohnya nggak benar, saudara. Nah, lalu Yesus menjelaskan seperti apa kondisi manusia rohnya manusia. Nah, kita lihat yang sebelah kiri sekarang. Dia mulai menjelaskan. Ini termasuk kita, saudara. Ya, walaupun secara de jure kita sudah dibenarkan, saudara. Ya, sudah dibenarkan sekali untuk selamanya, ya, oleh kasih karunia Tuhan lewat iman. Kita jadi orang benar, hatinya sudah dibenarkan, tapi itu baru secara de jure. Secara de facto belum. Pada kenyataannya belum. Karena pada kenyataannya hati kita masih
rusak oleh karena pengaruh dosa. Nah, makanya yang rusak ini mesti dibenerin, dibereskan, ya, supaya dia mencapai standar dikaiosune seperti yang Tuhan mau itu, saudara. Nah, maka Tuhan mulai menceritakan kondisi, ya, manusia rohnya kita. Ya, yang pertama, ya, orang Farisi, saudara, ya, orang Yahudi waktu zaman itu, termasuk kita, saudara. Ya, mungkin kita hatinya, saudara, penuh dengan kemarahan. Kamu pernah mendengar, ya, jangan membunuh. Tapi aku berkata padamu, jikalau engkau marah kepada saudaramu, kamu sudah patut dihukum. Ya, jadi orang, saudara Farisi, pikir asal dia tidak bunuh orang secara fisik, tidak tikam orang pakai pisau, dia sudah mentaati hukum jangan membunuh. Tapi dia nggak sadar, saudara. Kalau dia marah di hatinya, dia sudah membunuh. Iya, dia marah itu sudah membunuh. Bukan cuma marah, mereka lebih sadis lagi, menghina. Berkata apa, saudara? Kafir. Nah, ini nih, banyak orang kan hatinya suka mengumpat orang. Kafir nih orang. Ya, itu artinya merendahkan orang lain. Maaf, menganggap orang lain kayak binatang. Bahkan lebih jahat lagi, saudara, mereka bilang jahil. Jahil itu udah marah plus penghinaan jadi satu. Ya, itu lebih gawat lagi. Ya, maaf ya, itu memaki orang goblok, maaf, binatang kamu goblok. Ya. Nah, itu saudara. Jadi, apakah hati kita seperti itu, saudara? Kalau hati kita seperti itu, belum benar. Belum mencapai dikaiosune yang Tuhan mau, saudara. Nah, mesti diberesin. Nah, terus dia juga ngomong soal percabulan. Ya, buat orang Farisi, dia pikir, ya, hukum yang berkata jangan berzina, dia pikir itu asal dia tidak tidurin istri orang, tidak kepelacuran, udah beres. Ya, enggak, saudara. Yesus bilang mungkin kamu nggak tidurin istri orang, kamu tidak, ya, berzina secara fisik. Tapi Tuhan bilang begini, tapi kalau engkau melihat seorang wanita, terus-terusan melihat seorang wanita, dan engkau melampiaskan hawa nafsumu dengan wanita itu, kamu sudah berzina dalam hati kamu. Ya, nah itu, saudaraku, standar kebenarannya, ya, orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Apakah kita begitu, saudara? Di hati kita masih terikat dengan percabulan. Ya, kita suka ngebayangin, mengimajinasikan, maaf, ngelihat perempuan, kita bayangin bersetubuh dengan perempuan itu. Nah, itu bercabul, saudara. Itu hati yang nggak benar. Itu perlu diperbaiki. Itu perlu dipulihkan supaya mencapai dikaiosune yang Tuhan mau ini. Oke? Nah, saya tidak bahas semuanya karena waktu, ya, karena ini kita akan terus bahas. Coba cek kondisi hati kita, saudara. Oke? Nah, kemudian gimana, ya, supaya kita bisa mengalami transformasi hati, supaya kita mengalami transformasi manusia roh mencapai dikaiosune, saudara. Nah, caranya adalah dengan mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Itulah Matius 6. Ya, Matius 6 ayat 1 sampai Matius 7 ayat 14 itu praktek disiplin-disiplin rohani. Jadi kalau kita nggak praktek disiplin-disiplin rohani, jangan mimpi kita bisa mencapai dikaiosune itu. Ya. Nah, banyak orang Kristen melihat disiplin-disiplin rohani seperti doa, puasa, memberi, ya, disiplin kerahasiaan dan sebagainya, saudara. Oh, itu cuma ritual-ritual agama. Itu cuma apa, saudara? Ya, itu
Bahkan ada yang anti sama disiplin-disiplin rohani. Perhatikan saudara, ini bahaya pengajaran yang anti disiplin-disiplin rohani. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan khotbahnya gini, semua yang harus itu hukum Taurat, dan hukum Taurat sudah dibatalkan. Jadi jangan praktekin itu. Nah, ini bahaya sekali saudara. Ajaran yang namanya hyper grace, ya, atau cheap grace lebih tepat saudara. Nah, ini bahaya. Ini udah masuk ke dalam tubuh Kristus. Saudara, mereka anti disiplin-disiplin rohani. Dengar baik-baik. Orang yang anti disiplin-disiplin rohani nggak mungkin mencapai dikaiosune itu tadi. Nggak mungkin, saudara. Ya, makanya kita nggak boleh anti sama disiplin-disiplin rohani. Apakah betul disiplin rohani adalah, ya, saudara, hukum Taurat? Ya, apakah itu adalah, saudaraku, legalistik? Ya, bisa orang praktek disiplin rohani sebagai tindakan yang legalistik, bisa. Tapi saudara harus ngerti, ya, disiplin rohani yang dipraktekkan dengan benar itu bukan legalistik, bukan praktek hukum Taurat yang legalistik, bukan. Justru itu bagian dari kasih karunia. Nah, yang terakhir, coba kita lihat gambar berikutnya, saudara. Jadi disiplin rohani, next, ya, kita lihat berikutnya. Jadi disiplin rohani adalah sarana kasih karunia, saudara. Ya, sarana tahu ya, saluran. Ya, jadi saluran dari kasih karunia. Apa itu sarana kasih karunia? Sarana kasih karunia adalah hal-hal yang melaluinya kasih karunia datang. Ya, melaluinya kasih karunia datang. Ya, itu Titus 2 nanti saudara belajar ayat 11 sampai 15. Ya, dikatakan dalam ayat 11 kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu ayat 11, sudah nyata, sudah diberikan oleh Tuhan kasih karunia yang menyelamatkan. Tapi ayat 12 bilang gini, kasih karunia itu atau ia, nah ia di situ tuh kasih karunia. Ia, kasih karunia yang menyelamatkan kita itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, ya, hawa nafsu kita. Mendidik kita. Nah, kata mendidik di situ adalah mendisiplin kita. Ya, seperti seorang ayah mendisiplin anaknya, saudara. Jadi kasih karunia bukan hanya menyelamatkan, kasih karunia mendisiplin kita. Jadi kalau saudara bilang saudara udah terima kasih karunia, tapi nggak perlu disiplin-disiplin rohani, berarti kasih karunia palsu yang saudara terima. Kasih karunia yang sejati itu mendisiplin kita, ya, sehingga kita bisa meninggalkan kejahatan-kejahatan, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan, saudara, ya, perbuatan-perbuatan dosa dalam hidup kita, bisa. Nah, jadi pertanyaannya, saudara, apakah sarana kasih karunia itu disiplin rohani? Jadi waktu saudara praktek disiplin rohani itu bukan legalistik hukum Taurat, bukan. Itu bagian dari kasih karunia. Nah, saya kasih contoh, ya, teh kotak. Ya, ini contoh aja, minuman kotak lah, susu kotak kayak teh kotak, jus kotak. Kalau saudara beli jus kotak, itu termasuk sedotan nggak? Termasuk. Itu udah dibayar, ya, termasuk apa, saudara? Sedotannya. Nah, supaya jus itu bisa masuk ke perut saudara, saudara mesti gunakan sarananya. Nah, sarananya itu apa? Ya, sedotannya. Nah, sekali lagi, sedotannya udah termasuk waktu saudara beli, termasuk. Nah, demikian juga saudara, kasih karunia waktu diberikan kepada saudara, ya, kasih karunia itu udah berikut sedotannya, udah berikut sarananya. Nah, sarananya itu namanya disiplin rohani, tinggal dipraktekkan. Kalau saudara mau jus itu masuk perut saudara, gunakan sarananya. Nah, sarananya udah ada belum?
Udah ada. Saudara beli teh kotak atau beli jus kotak, udah termasuk. Demikianlah waktu kita, saudaraku, diselamatkan oleh Tuhan oleh kasih karunia, itu dia berikan sekaligus sarananya. Ya, supaya saudara bukan hanya selamat, tapi dikuduskan. Bisa terlepas dari segala dosa ikatan. Diberi sarananya. Sarananya itu disiplin rohani. Sama kayak HP di sebelah kiri ini, saudara. Mau bagus kayak apa HP-nya, mau merek Samsung, ya, mau programnya secanggih apa, kalau dia tidak dicolok, ya, tidak dicas oleh listrik, nggak jalan programnya, mati HP ini. Dia perlu sarana listrik, yaitu apa? Kabel ini yang dicolokkan kepadanya. Nah, kabel inilah disiplin-disiplin rohani, saudara. Nah, makanya jangan anti disiplin-disiplin rohani. Kita bahkan harus semangat mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Saya mau tanya, kalau saudara beli HP yang bagus, itu termasuk ininya enggak, saudara? Termasuk kabel casnya enggak? Termasuk. Itu udah ada berikutnya, tinggal dipakai. Nah, begitu sederhananya kita nggak mau pakai, saudara. Sudah ada sarana-sarana itu, Yesus sudah kasih contoh. Doa, puasa, memberi. Nah, maka saudara, ayo, minggu ini mulai, kita mau mulai praktek, ya, apa saudara? Disiplin bukan hanya doa, doanya jalan terus, doa Bapa kami, tapi mulai praktek doa, puasa. Ya, saudara, ayo kita semua praktek puasa seminggu sekali dulu. Ya. Nah, itu puasa rutin. Ya, semua murid Kristus praktek, bahkan murid Kristus zaman itu 2 kali, saudara. Mereka praktek Rabu dan Jumat. Ya, mari saudara kita semangat praktek doa puasa. Karena lewat ini saudara berubah manusia rohnya, berubah makin serupa Kristus. Saudara makin berubah kebenaran di hati saudara, semakin mencapai dikaiosune itu. Ya, saudara mau semangat? Mari ya, kita tetap semangat praktek doa puasa. Itu yang saya ingin sampaikan hari ini dalam kaitan dengan pemuritan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan sebelum kita masuk breakout room. Silakan Pak Hadi. Ya, Kak Edi. Kita mau pertanyaan atau apa? Ya, mungkin boleh dijelaskan pemuritan dan pembapaan itu sama atau maksudnya beda ya, Kak Edi? Ini, pemuritan itu kan luas sekali ya. Semua pemuritan. Pemuritan itu apa? Kita ikut Yesus, belajar dari Yesus sampai dia serupa dengan Yesus. Perbuatan itu ya luas sekali. Kita ikut ibadah hari Minggu, itu pemuritan. Saya lagi apa? Lagi ikut Yesus, belajar dari Yesus, jadi serupa dengan Yesus. Saya lagi baca buku, itu pemuritan. Ya, saya lagi ikut komsel, itu pemuritan. Saya lagi ikut kompak, itu pemuritan. Tapi pemuritan yang dimaksud di sini, pemuritan dari Bapak rohaninya. Nah, itu. Jadi Bapak rohani yang 2-3 orang memuridkan 2-3 orang anak-anak rohaninya. Itu maksudnya. Ya, jadi itu yang kami sebut pemuritan pembapaan. Pemuritan dari Bapaknya, Bapak rohaninya. Itu ya. Oke. Ya, karena apa? Dalam pemikiran saya, Bapak itu satu ya, Kak? Bukan 2-3 Bapak ya? Atau Enggak. bagaimana? Jadi kita lihat ya, Bapak itu bisa macam-macam. Pertama, yang melahirkan kita otomatis Bapak kita. Ya kan? Nah, itu di mana contohnya 1 Korintus 4. Jemaat Korintus dilahirkan oleh Paulus oleh Injil yang dia beritakan. Otomatis mereka anak-anaknya dia. Dia Bapak rohaninya mereka. Tapi jangan lupa, dia menganggap Timotius juga anaknya. Nah, Timotius bukan Paulus yang lahirin loh. Ya. Waktu dia ketemu Timotius, Timotius ada di Derbe. Dia orang Derbe. Dan dia sudah lahir baru.
ya. Tapi waktu dia ketemu Paulus, dia kagum sekali sama Paulus, dia ngikut ajarannya Paulus. Nah, lalu Paulus bawa dia dalam misi, dan Paulus bilang, kamu anakku. Ya, jadi anak rohani juga bisa, pembapaan bisa dari orang yang bukan melahirkan kita, tapi kita bisa ya dibapai oleh orang itu juga. Jadi ada berjenis-jenis, tidak satu. Oke? Ya, itu jadi Contoh, caranya. saya nganggap siapa? Ed Cole sebagai bapak rohani saya. Dalam hal apa? Mengajar saya prinsip-prinsip kepriaan. Dia bapak saya. Pak Ben Baluyot, bapak saya. Ya, dia dalam mengajar saya bagaimana melakukan pemuritan, bagaimana saya mengajar dan sebagainya. Jadi itu, ya. Nggak usah terlalu dipusingkan ya. Pokoknya bisa ada banyak. Nggak harus satu, itu saja. Ya. Jadi kan tadi dari gambarnya Kak Edi itu kan yang ditangkap ketika kita melakukan pemuritan, kita perlu ajak orang lain di dalam memuridkan kan ya, Kak Edi ya. Nah, maksudnya itu bersamaan atau bisa bergantian yang seperti yang Kak Edi alamin pribadi. Jadi kan di dalam perjalanan kehidupannya Kak Edi, ya kan, Tuhan pertemukan gitu ya dengan bapak-bapak rohani. Jadi itu nggak bersamaan kan, bergantian gitu ya. Di waktu tertentu, terus di waktu kemudian gitu Tuhan pertemukan lagi gitu ya. Apakah ya maksudnya kan nggak harus bersamaan gitu ya Kak, bisa bergantian ya? Ya, bisa di season tertentu, musim-musim tertentu. Tuhan lagi bawa kita belajar kepriaan, ya bisa Ed Cole ngajar saya, ya kan? Nah, bisa di masalah yang lain, ya seorang bapak ngajar saya yang lain, bisa, ya. Tapi memang idealnya, ya kalau kita bertumbuh dari kanak-kanak, ya bapaknya tetap gitu loh, idealnya ya. Ya, jadi dia temenin terus dari Kristen bayi ya, ada yang bapak ideal, kemudian nanti bertumbuh lagi ya. Nah, ini yang kita mau ke depan praktekin supaya ada yang lebih bersifat menetap membapai kita, ya kan? Nah, tapi nanti kalau kita udah bertumbuh lebih dewasa, bukan berarti kita hanya bergantung sama bapak kita yang secara rohani membimbing kita dari Kristen bayi, tapi kita bisa. Ya, misalnya jiwa baru, dia mau belajar dari Hadi. Walaupun ketemunya nggak lama, tapi dia mau belajar, boleh. Ya, itu juga termasuk pemuritan, kita belajar dari bapak rohani kita. Ya, oke. Oke, ya Kak. Makasih Kak Edi buat sharingnya pagi Tetap ini. Semangat ya. Ya, Kak Edi. Praktek bertumbuh serupa Kristus. Tuhan memberkati.